Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai klasifikasi materi untuk unsur senyawa dan campuran. Apa itu klasifikasi materi? Sebelum itu berarti kita harus mempelajari apa itu materi. Nah, materi apa ya materi ya? Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Jadi alam semesta kita ini tersusun dari bermacam-macam materi. Ya. Jadi jagat raya ini tersusun dari materi-materi. Ada planet, ada bintang, ya, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin kamu yang ada di rumah kamu itu tersusun dari beberapa materi juga. Ada batu bata, ada dinding, ada pintu, ada kompor, ada kulkas, ada macam-macam. Ya, semua itu adalah materi. Ya, semua yang memiliki massa dan menempati ruang itu adalah materi. Nah, materi sendiri ternyata berdasarkan wujudnya itu bisa dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan gas. Wujud, ya berarti wujud dari materi tersebut gitu loh. Nah, coba sekarang kita di rumah masing-masing kita bisa melihat benda apa saja yang bisa kita lihat. Nah, mungkin saat ini Pak Sofyan bisa melihat laptop, ada meja, ada dinding, ada botol minumannya Pak Sofyan, kemudian ada pintu, ada jendela, dan mungkin ada udara ini ya yang Bapak hirup ini mungkin tapi nggak bisa dilihat ya. Nah, dari yang Bapak sebutkan tadi, coba kita kelompokkan ke dalam wujud-wujud tadi. Nah, misal laptop, laptop itu kan keras ya. Nah, berarti dia zat padat. Meja keras juga, bentuknya tetap, jadi zat padat juga. Ini botol minumannya Pak Sofyan ini, air di dalamnya ini bisa berubah-ubah bentuknya sesuai wadahnya, berarti dia zat cair. Terus udara yang Pak Sofyan hirup ini dia berarti gas maksudnya. Nah, selain itu ya, kita juga bisa mengklasifikasikan benda-benda lain ya. Kamu mungkin misal berada di mana saja, kamu bisa tentukan, oh ini masuk wujud apa, ini masuk wujud apa. Nah, kembali ke tadi untuk yang gas ya. Gas ya, selain udara yang kita hirup, ada yang gas yang berasal dari kendaraan bermotor ya. Ada yang berasal dari asap pembakaran. Nah, terutama yang berbahaya itu adalah asap kendaraan ya, dan asap rokok. Nah, kenapa berbahaya? Nah, karena mengandung zat-zat yang berbahaya yang akan kita pelajari di materi selanjutnya. Jadi kalian yang belum cukup umur ya, nggak usah merokok karena berbahaya bagi kesehatan. Oke, kita akan membahas mengenai wujud benda tadi. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, ternyata wujud benda itu dapat berubah ya ketika menerima kalor atau melepaskan kalor. Contohnya air ya. Air ketika dimasukkan ke dalam kulkas ya, air kita, misalnya air minum kalian masukkan ke kulkas, berubah menjadi es. Nah, es itu ya bentuknya tetap ya, tidak berubah ya, volumenya juga tetap ya, kalau disentuh juga padat, keras. Nah, maka dia akan menjadi zat padat. Nah, ketika kalian misal merebus air gitu ya, merebus air lama gitu, nah, nanti airnya
akan mendidih dan mulai mengeluarkan uap air. Nah, uap air ini kan berupa gas. Nah, berarti ketika air itu dipanaskan akan berubah menjadi gas. Nah, kita akan membahas nama perubahan-perubahannya. Nah, kita mulai dari zat cair menjadi padat tadi. Namanya adalah membeku. Ya. Zat cair menjadi zat padat itu namanya membeku. Kemudian zat padat menjadi gas itu namanya menyulim. Kemudian zat gas menjadi zat cair itu namanya mengembun. Ya. Di dalam bagian yang Pak Sufyan sampaikan, Pak Sufyan tampilkan ini ada dua warna ya. Ada yang merah, ada yang abu-abu. Untuk yang merah artinya dia menerima panas. Ya, atau kalor tadi. Kalau yang abu-abu dia melepaskan panas. Contoh, air menjadi es, maka suhunya kan turun. Nah, maka dia melepaskan panas, membeku. Gas menuju padat, ya. Berarti gas itu kan suhunya tinggi, menuju padat suhunya rendah. Dia melepas atau melepaskan panas tadi namanya mengkristal. Sama juga gas menjadi air, dia melepaskan panas juga, namanya mengembun. Sedangkan yang warna merah itu menerima panas. Air ketika kita panaskan akan mendidih dan muncul uap air. Nah, namanya menguap. Kemudian es ya, misal zat padat berupa es, ketika kita diamkan dia akan meleleh ya menjadi air, namanya mencair. Kemudian zat padat menjadi gas, misal seperti kapur barus itu ya. Ya, itu namanya menyublim. Oke, sudah paham semua ya perubahan wujud benda. Nah, perbedaan wujud benda antara padat, cair, dan gas. Nah, kita lihat di padat. Padat itu memiliki bentuk dan volume tertentu. Nah, jarak antar partikel zatnya sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Itu untuk zat padat. Bagaimana untuk zat cair? Zat cair itu memiliki volume tertentu tetap, tapi memiliki bentuk yang bisa berubah-ubah tergantung pada media tempatnya. Kemudian jarak antar partikelnya lebih renggang dibandingkan zat padat. Dan partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Itu untuk yang cair. Nah, sekarang bagaimana untuk yang zat gas? Nah, gas ini tidak memiliki volume dan bentuk yang tertentu, ya, karena dia bisa menempati ruang. Kemudian jarak antar partikel gas sangat renggang. Dan partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Ya. Nah, kalian bisa membuat bagian perbedaannya di buku kalian, ya. Oke, lanjut. Nah, Pak Sufyan punya foto A, B, dan C. Mungkin kalian yang sudah pernah ke A tahu ya. Nah, salah satu gambar yang di A itu ada Monas ya. Di ujungnya ada warna kuning-kuning ya. Jangan dianggap itu es krim ya, beda bentuknya. Nah, Monas itu ya, kuning-kuningnya itu adalah apa? Ya, seperti gambar yang B merupakan emas ya. Nah, emas ya. Emas kalau yang B itu emas batangan ya, yang belum diubah menjadi bentuk kubah dari, atau belum dibentuk apa itu api seperti yang ada di Monas itu.
Nah, emas batangan itu ternyata berasal dari yang gambar C, emas yang masih bentuknya seperti itu, emas yang berasal dari alam. Nah, jadi intinya ini berurutan gitu loh, asal usul dari Monas itu tadi. Emasnya Monas itu terbuat dari emas yang sudah seperti itu, yang seperti yang di gambar B. Nah, yang gambar B itu ternyata terbuat dari yang gambar C, emas yang ditemukan di alam. Nah, emas yang ada di alam ya itu merupakan unsur, ya betul sekali. Jadi apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia yang biasa. Nah, jadi seperti tadi yang di awal ada Tugu Monas ya. Kita uraikan menjadi emas batangan diuraikan lagi menjadi emas yang ditemukan di alam yang masih bentuk kecil. Nah, kita uraikan lagi ya menjadi bagian terkecil dari unsur, yaitu atom emas itu sendiri. Nah, unsur ternyata dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur yang tunggal dan molekul unsur ya, seperti bagan ini ya. Contohnya apa unsur tunggal itu? Jadi unsur yang hanya terdiri dari satu atom ya, contohnya aluminium, Al, hanya satu atom saja. Nah, kalau molekul unsur berarti dia terdiri dari lebih dari satu atom. Contohnya oksigen, O2. Jadi oksigennya ada dua, berikatan membentuk oksigen. Kemudian hidrogen, H2, ada tanda dua-duanya itu ya. Nah, itu namanya molekul unsur. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Untuk unsur tunggal itu hanya satu atom. Kalau molekul unsur itu terdiri dari dua atom yang sama ya. Sangat mudah sekali membedakannya. Nah, oleh Jacob ya pada tahun 1779 sampai 1848 dia membuat aturan penulisan lambang unsur ya. Jadi unsur-unsur yang ditemukan ya itu dibantu dengan penulisan lambangnya. Gimana cara menuliskan lambangnya? Yang pertama menggunakan satu huruf kapital, contoh N. N itu mewakili nitrogen dan C itu mewakili karbon. Jadi diambil dari nama latinnya ya. Nanti huruf pertama di nama latin tersebut. Kenapa harus disingkat? Agar memudahkan ya. Seperti kalau kita belajar not-not itu ya, not-not pada musik dengan kunci-kunci yang hanya satu huruf, kita mudah menghafalnya begitu. Yang kedua bisa menggunakan dua huruf ya. Huruf pertama contoh natrium, Na yang diambil. Kemudian menggunakan dua huruf, contohnya lain magnesium, tapi ini dua hurufnya ini bukan diambil dari dua huruf pertama ya, tapi huruf yang khas gitu. Magnesium bukan Ma tapi ditulis dengan Mg gitu. Kemudian yang keempat menggunakan tiga huruf ya. Unutrium ya, diambil uut. Nah, di sini ada tabel nama Latin, nama Indonesia dan lambangnya.
Kita lihat, kita ambil salah satu saja ya. Kalian bisa catat nanti. Nah, ferrum, nama Latin ferrum itu bahasa Indonesianya adalah besi. Diambil lambangnya 2 huruf pertama, Fe. Jadi seperti itu. Nah, kenapa harus dibuat seperti ini? Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, untuk mempermudah dalam pengelompokannya tadi. Nah, nanti ya kita akan membahas unsur itu ternyata kita bisa klasifikasikan menjadi 3. Ada logam, ada non logam, dan semi logam. Nah, bedanya apa? Kok ada yang logam, ada yang non logam, ada yang semi logam. Nah, nanti kita juga sampaikan contoh-contohnya. Untuk yang logam ini bisa menjadi penghantar listrik dan panas yang baik, atau bisa menjadi konduktor, mengkilap, kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan, memiliki titik leleh yang tinggi, pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg ya. Kemudian contohnya ada tembaga ya, ada aluminium, ada arum, ada ferrum ya, besi gitu ya. Nah, bisa menjadi penghantar listrik ya, termasuk tembaga ini ya. Kalau buat kabel itu kan pakai tembaga karena dapat menjadi penghantar listrik yang baik gitu. Nah, untuk yang non logam, nah non logam berarti kebalikannya logam gitu ya. Berarti dia kurang baik dalam menghantarkan listrik dan panas. Nah, dia dikatakan sebagai isolator, tidak mengkilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik lelehnya rendah, pada suhu kamar berwujud gas atau cair, kecuali Br, dia padat. Nah, contohnya apa? Karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Nah, karbon ini ya, kalian pasti sering melihat kalau karbon ya, dalam industri mungkin permodifan motor gitu ya, banyak motor-motor yang diganti pakai karbon bodinya gitu ya. Nah, karena mungkin ringan ya, dan bukan menjadi penghantar listrik yang baik, karena kalau pakai yang logam mungkin bisa mengganggu kelistrikan begitu. Nah, itu yang non logam. Kemudian ada satu lagi yaitu semi logam. Jadi unsur semi logam itu merupakan unsur yang memiliki sifat antara logam dan non logam. Jadi dia itu semi-semi gitu loh. Punya logam, punya sifat yang non logam. Maka dikatakan jadi semi konduktor. Contohnya apa? Silikon. Nah, nanti kalian bisa cari lagi di sumber yang lain mengenai ya logam, non logam, dan semi logam. Nah, ketika tadi sudah diajarkan bagaimana penulisan lambangnya, kemudian dikelompokkan dari logam, non logam, dan semi logam, maka oleh para ahli kimia itu unsur-unsur yang ada di alam itu dirangkum atau disusun dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel periodik unsur. Nah, kalian bisa lihat ini mungkin di mana banyak itu ya. Nah, para ahli yang tergabung dari IUPAC, International Union of Pure Applied and Chemistry, nah menyusun unsur-unsur yang ada di alam kita yang sudah ditemukan ke dalam tabel ini, ditempel-tempel ya. Nah, ditempel-tempel gitu. Yang hidrogen di sini karena dia termasuk ini ya, dikelompok-kelompokkan. Ya, seperti itu. Jadi yang Bapak jelaskan di awal tadi, nah nanti menjadi seperti ini ya pengelompokannya. Ini ada warna yang berbeda-beda kan ya.
Kemudian ada yang macam-macam ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Kalau Pak Supen bahas satu persatu ini banyak sekali ya. Unsur yang ada di alam kita itu sudah ditemukan sangat banyak sekali. Nah, nanti mungkin akan kalian lebih pelajari lagi di jenjang yang berikutnya. Untuk yang unsur-unsur ini mungkin kalian akan mempelajari beberapa gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke senyawa. Lah, bedanya senyawa dengan unsur tadi apa sih? Nah, senyawa adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda. Ada kalimat berbedanya ya. Ya, senyawa adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Nah, jadi senyawa bedanya dengan unsur tadi ya. Kalau unsur tadi kan ada 2, unsur tunggal dan molekul unsur. Nah, molekul unsur tadi terdiri dari 2 unsur yang sama. Nah, kalau senyawa itu terdiri dari 2 atau lebih unsur yang berbeda. Nah, contohnya saja di sini kita ambil, ada banyak ya. Air ya, contoh yang gampang aja. Air itu rumus kimianya H2O. Berarti dia memiliki 2 atom H dan 1 atom O. Nama unsur penyusunnya itu hidrogen, H itu hidrogen dan O itu oksigen. Jadi air itu merupakan senyawa yang berasal dari gabungan ya antara hidrogen, 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Bisa dipahami ya, mudah sekali. Jadi membedakan antara unsur dan senyawa itu seperti itu. Nah, sifat-sifat dari senyawa itu yang pertama, terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Yang kedua, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsur melalui reaksi kimia. Yang keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan yang tetap. Yang kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Nah, ini adalah sifat-sifat dari senyawa. Kalian bisa catat. Nah, berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa itu juga dibedakan menjadi 2, yaitu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, bedanya apa ya? Senyawa organik itu senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contohnya asam cuka atau asam asetat, ya, CH3COH, dan gula pasir. Ya, kalian pasti tahu ya gula pasir ya. Ya, C12 H22O11. Kalian suka pakai nih gula pasir di dapur ya. Kalau mau bikin teh pakai gitu ya. Itu merupakan senyawa organik ya. Ada unsur karbonnya. Kemudian senyawa anorganik. Senyawa anorganik itu yaitu senyawa yang tidak mengandung unsur C dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contoh pasir, SiO2, dan garam meja, NaCl ya. Cl ya, bukan C ya. Nah, NaCl. Nah, tadi kita sudah membahas unsur dan senyawa. Saya yakin anak-anakku semua sudah memahami dan mengetahui perbedaan antara unsur dan senyawa. Nah, sekarang kita akan masuk ke campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih, tetapi masih memiliki sifat zat penyusunnya. Jadi kalau bedanya dengan senyawa tadi, senyawa itu contoh ya, senyawa tadi air ya, Bapak contohkan air. Air itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Hidrogen itu sebagai membantu proses pembakaran dan oksigen juga sama. Ya, ketika dicampur membentuk senyawa air dan air itu malah tidak bisa terbakar sehingga berubah gitu. Nah, bedanya dengan campuran itu zat yang dicampurkan itu masih memiliki sifat zat penyusunnya, tidak berubah ya. Maka ciri-ciri dari campuran Bapak sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersusun atas 2 zat atau lebih,
Yang kedua memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Yang ketiga tidak memiliki komposisi tetap. Yang keempat zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, campuran tersusun atas 2 jenis unsur atau lebih. Contohnya campuran antara O2 dan unsur H2. Kemudian yang kedua, campuran yang tersusun atas 2 jenis senyawa atau lebih. Contohnya campuran senyawa CO dan senyawa H2O, air ya. Yang ketiga, campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Contohnya campuran antara O2 dan H2O. Kemudian berdasarkan sifat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas. Contoh O2, N2 dan gas-gas lain. Yang kedua, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat. Contohnya baja. Ya, baja itu paduan logam antara besi dan karbon. Kuningan, ya, paduan antara tembaga dan seng. Kemudian yang ketiga, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat cair. Kemudian dari selain yang Bapak sampaikan tadi, campuran itu ada 2 macam juga, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Bedanya apa? Kita lihat ciri-cirinya terlebih dahulu. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen itu tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut atau solut, dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut, solvent, dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, bening dan tembus cahaya. Yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Yang keempat, zat penyusun tercampur sempurna. Contoh ketika campuran air dengan alkohol ya. Ketika kita memasukkan air dengan alkohol, kita aduk-aduk, maka kita tidak akan bisa membedakan mana yang air, mana yang alkohol. Atau ketika kita melarutkan gula dalam air hangat, kita tidak bisa membedakan mana yang air, mana yang gulanya. Atau air dengan sirup mungkin ya. Maka campuran homogen ini juga disebut dengan larutan. Kalau air dicampur dengan gula maka menjadi larutan garam dan lain sebagainya. Itu untuk campuran homogen. Untuk campuran heterogen, ciri-cirinya yang pertama, partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis yang besar ya. Ya, perbedaan massanya berbeda. Kemudian ciri yang kedua, keruh dan tidak tembus cahaya. Ciri yang ketiga, terdapat endapan saat didiamkan. Yang keempat, percampurannya tidak merata. Nah, contohnya apa? Ya, contoh kalian air, kalian masukkan pasir, kalian aduk setengah jam. Nah, nanti dia akan menjadi keruh airnya. Namun pasir itu tidak akan larut ke dalam air. Ketika didiamkan terdapat endapan ya. Nah, campuran heterogen ini ya ada 2 ya. Di dalamnya ada suspensi dan ada koloid. Nah, contoh yang suspensi pasir dalam air ya. Kalau koloid contohnya susu, darah ya. Ketika kalian susu itu ya, susu kalian aduk-aduk, lama-kelamaan dia akan membentuk koloid ya. Itu. Nah, mungkin itu yang Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Jadi kita dapat simpulkan bahwa klasifikasi materi itu kita dapat bagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Di zat tunggal ada unsur dan senyawa ya. Unsur itu tadi juga bisa diuraikan lagi, ada unsur tunggal dan molekul unsur. Kemudian untuk senyawa tadi ya, bedanya dengan unsur ya, kalau unsur itu terdiri dari 1 atau 2 atom yang sama. Kalau senyawa itu terdiri dari 2 unsur ya yang berbeda ya. Jadi ada perbedaannya itu. Kemudian untuk campuran tadi ada macam-macam hal ya. Di sini Bapak ambil untuk yang heterogen dan homogen. Kalau homogen itu gampangannya
ketika dicampur wes ketok sudah terlihat seperti menyatu gitu. Nah, itu dinamakan larutan. Kalau heterogen ketika dicampur masih bisa kelihatan, oh ini air, ini pasir. Nah, itu koloid. Misal susu, wah itu suspensi. Kebalik ya. Air dan pasir itu suspensi, susu tadi koloid. Oke, terima kasih. Mungkin itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.